لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. Itulah nanti yang akan terus kita baca di dalam mobil, mulai dari Bir Ali tadi terus sampai ke hotel di Jarwal. Paham Pak ya? Kemudian tas sudah kita masukkan ke dalam kamar, tas tenteng kita, persiapan. Kemudian tadi sudah disampaikan kita berangkat untuk melaksanakan tawaf. Nah, setelah itu kita jalan, kita sekarang berada di depan Masjidil Haram. Di depan Masjidil Haram, ya, nanti kita masuk ke Masjidil Haram, kita lihat. Ini semua jemaah lihat nomor pintu. Nah, biar nanti kita enggak kesasar, ya. 98. Nah, kita masuk di 98, nanti kita keluar juga di pintu 98. Nah, kalau pintunya 77, kita masuk di pintu 77, nanti keluar juga di pintu 77. Paham Bapak Ibu? Oke. Masuk ke Masjidil Haram, kita masuk ke masjid, kita disunatkan untuk membaca doa. Mana Pak Yandra tadi? Ya. Doa masuk masjid. Ya. Biar ini pasah Bapak. Doa masuk masjid. Allahumma abwaba birahmatik. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya. Biar sama-sama ini. Sama-sama kita Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma doa masuk masjid. Allahumma ftahli. Itu dia. Allahumma ftahli. Abwaba rahmatik. Allahumma inni Allahumma antas salam. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayna rabbana bis salam wa adkhilna tabarakta wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Nah, masuk kita ke masjid, jalan sedikit, maka dari sini nanti kita ada tangga turun ke bawah, kita lihat di depan kita ada Ka'bah. Ya. Ada Ka'bah, maka nanti Bapak Ibu dibimbing untuk doa melihat Ka'bah. Ya, bahwa ini Ka'bah yang selama ini kita sholat menghadap Ka'bah, tapi batam nggak kelihatan. Sekarang kita berada di hadapannya. Keagungan Ka'bah, kemuliaan Ka'bah yang Allah ciptakan ya untuk kita. Ya, maka kita berdoa ya, sama nanti bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Allahumma zid hazal baita tasrifan wa ta'riman wa ta'riman
rahatan وزد wazid wazid وزد من man syarrafahu وعظم wa azamahu wa karramahu. Ya, tasrifan wa ta'riman wa birra. Itu yang nanti akan kita baca, ya, kita lihat. Dan siapa yang berada pertama kali melihat ini, mudah-mudahan tetesan air mata yang keluar dari mata kita melihat keagungan Allah, melihat keagungan Ka'bah. Dan kalau seandainya kita tidak bisa menangis, tangisilah diri kita, ternyata kita masih jauh dengan Allah. Paham, Pak? Berurai air mata, kita membaca Allahumma zid hazal baita tasrifan wa tawziman wa takriman, ya, wa muhabatan, terus wazid, ya, sarrafahu, wa azamahu, tasrifan wa takriman wa birra. Nah, itu yang kita baca. Kalau nggak hafal nggak ada masalah. Jangan gara-gara hafalan itu kita tidak bisa lalu kita tidak. Kenapa? Karena ibadah umroh, ibadah haji ini adalah ibadah fisik. Penting fisik kita hadir di sana. Oke. Nanti posisi di sini Hajarul Aswad. Maka kita tidak boleh langsung belok kiri. Akan berbenturan. Maka kita ikuti alur orang. Sama-sama, Pak, ya. Ya. Kita baca apa, talbiyah. لبيك اللهم لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Sambil jalan itu nanti Bapak, ini namanya sudut. Ini namanya sudut Syami. Apa namanya? Sudut Syami. Antara sudut Syami dengan sudut Iraki itu ada namanya hijir. Ini hijir Ismail. Maka nanti di dalam pelaksanaan 7 kali kita putaran tidak boleh memegang ini, tidak boleh lewat masuk dari sini. Ya, harus ikuti putar. Kalau lewat sini nanti di dalam pelaksanaan diulang kembali. Paham Bapak Ibu? Nah, sambil jalan, ayo. Nah, iya, biar saya kenalkan ini dulu kan. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الحمد والنعمة والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Oke. Ini namanya rukun Yamani. Apa, Pak? Rukun Yamani. Nanti saya minta, ini namanya teras Ka'bah. Ini dinding. Sepanjang 7 kali putaran kita tidak boleh memegang dan juga tidak boleh menginjak ini. Ini sebelum kita tahu, saya sampaikan ini. Ya. Rukun yang pertama tadi adalah rukun Hajarul. Setelah itu rukun Syami, setelah itu rukun setelah itu rukun. Baik, silakan Pak. Kita tahu kan Kak, nggak dari atas Pak. Itu jelas nggak tandanya, kita kurang kelilingnya tandanya ada nggak? Ada. Nanti saya sampaikan ketika kita mulai tawaf. Nah, ini posisi kita mau mulai tawaf. Yang tadi kita belum bertawaf ya. Mengikuti alur orang supaya jangan tabrakan.
Ya, maka nanti apabila jumpa ini namanya Hajarul Aswad. Kalau di dalam manasik dulu ada namanya ini garis coklat. Sekarang nggak ada lagi garis coklat itu. Maka nanti kita palingkan wajah kita ke sana. Kita tengok bahwa di sana ada lampu apa? Assalamualaikum Pak. Kita lihat di sana nanti lampu itu hidup 24 jam warna hijau. Ya, ratakan posisi dengan Hajarul Aswad. Berapa derajat ini? 45 derajat. Kalau seandainya posisi sampai di sini, boleh tak kita melambaikan tangan? Boleh. Kalau lewat sedikit dari sini, boleh tak melambaikan tangan? Boleh. Ya. Lewat 45 ditambah sedikit atau dikurang sedikit, kalau itu terjadi boleh. Nah, maka untuk memulai tawaf ini Bapak, ya, memulai tawaf boleh kita hadapkan tubuh kita full. Ya, boleh. Tetapi nanti ketika pelaksanaan tidak ada ceritanya kita berhenti seperti ini, Pak. Paham ya? Tidak ada berhenti. Kita sambil jalan, kita palingkan wajah kita, kita palingkan wajah kita ke kiri melihat Hajarul Aswad, kita palingkan ke kanan. Kalau nggak bisa dihadapkan secara full, boleh ya miring. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahi Allahu Akbar, angkat tangan dikecup. Ya, yang di belakang belum. Nah, ini saya saya sampaikan. Ya, baik, ini Bapak, yang ini, halo, yang depan, sampai posisi depan, ya, Bismillahi Allahu Akbar, kecup kanan, langsung berjalan, langsung baca Subhanallah walhamdulillah. Yang ini sampai posisinya di sini, palingkan ke sana, lambaikan Bismillahi, terus seperti itu. Jadi kalau berhenti kita tidak akan mungkin akan ditabrak oleh orang. Paham Pak ya? Kita mulai ya dari sini. Bismillahi Allahu Akbar, langsung melangkah Subhanallah ya, walhamdulillah. Lanjut. Oke Pak ya? Yang paling depan dulu. Ya Pak ya? Bismillahi Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahi Allahu Akbar. Terus Ibu, maju sedikit. Bismillahi Allahu Akbar, maju. Subhanallah. Wala haula. Biar sama-sama. Subhanallah. Walhamdulillah. Wala haula wala quwwata hil alil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilah. Yang depan sampai sudut ini baru angkat tangan, tak usah dikecup lagi. Bismillahi Allahu Akbar. Rabbana wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya, oke, sampai sini dulu. Biar ini. Kalau seandainya lewat nanti garis ini untuk yang kedua, berarti kita selesai satu putaran. Yang belakang kalau belum sampai berarti belum sampai satu putaran ya. Lewat di sini baru dihitung satu kali putaran. Nanti baru yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sampai yang ke. Dalam waktu yang seperti itu, seandainya ada yang batal wuduknya. Nah, ini kan sebelum kita ke multazam ya. Ada yang batal wuduknya. Kita putaran keberapa tadi? Taruhlah putaran ketiga.
batal Bapak ini. Ya, Bapak ikuti alur. Terus minggir. Terus minggir. Nanti di sudut sana ada, ya. Maka nanti Bapak wudhu di sana nggak ada air keran seperti ini. Kalau boleh bawa apa namanya? Yang untuk semprot itu. Nah, itu yang akan kita gunakan untuk ngambil wudhu. Paham? Setelah kita selesai mengambil air wudhu, kita putar. Tadi berapa? 3. Terus dari sini 4, 5, 6, 7. Perlu diulang dari 1? Di mana tadi? Di situ kita 3, ya berarti 3. Kalau 4 berarti 4. Paham? Sampai di sini paham ya? Kalau nanti ibu ternyata pas dalam putaran kedua, putaran ketiga atau putaran keempat, ternyata menstruasi. Ini kan kemungkinan terjadi enggak? Bisa ya? Apalagi yang umur 52 ke bawah. Yang masih produktif. Ya. Maka apabila itu terjadi, maka ibu keluar dari tempat tawaf seperti tadi, terus tadi ditunggu perjanjian kita di mana? Di mana? Di Bukit? Di Bukit Marwah. Kalau seandainya kita ke Bukit Marwah bagi yang haid, sudah selesai tawafnya? Sudah selesai sa'inya? Nanti setelah selesai nanti haid ibu akan dibawa kembali oleh petugas, oleh ketua rombongan ya, untuk ibu selesaikan tawaf dan sa'inya. Jangan ragu, jangan bingung, itu yang harus dilakukan. Paham sampai di sini Bapak? Nah, saya entas jadi nggak ada lagi nanti, oh Pak, bagaimana kami haid, bagaimana kami batal wudhu. Dah, semuanya seperti itu nanti. Jangan pula nanti habis haid, tunggu lagi ini, ditabrak orang. Ikuti arah, terus pinggir, nanti ke arah kanan. Di situ setelah sampai ke arah kanan ya, ada Bukit Marwah, berhentilah di situ, tunggu nanti kawan-kawan selesai baru sama-sama pulang. Nah, tapi ingat, ketika posisi ibu dalam keadaan seperti itu, tunggu nanti kita diberangkatkan lagi setelah nanti haid selesai, dan ingat bahwa posisi kita dalam keadaan berihram. Dalam keadaan ihram, maka larangan ihram masih pada posisi kita. Sampai nanti selesai kita dibawa kembali, selesai kita cukur rambut. Atau potong rambut. Paham, Bu? Nih ibu-ibu yang kita inginkan, jangan apalagi masih muda-muda, ya, yang masih usia produktif itu. Kalau misalnya kita kencing nih Pak, nak kencing kali. Kalau kencing mau tidak mau kita keluar, nanti kita keluar di luar pelantaran Masjidil Haram ada namanya hammam, WC, ya banyak itu. Jadi kita ke sana, ya selesai buang air, kita ngambil wudhu di dalam. Setelah selesai kita masuk kembali arah tadi. Nah kita kembali lanjutkan tawaf yang tinggal tadi di mana. Kalau pertengahan kembali dulu. Nah, baru hitung nanti 4, 5, 6 dan seterusnya. Oh, Pak Kua. Ya. Semprotan tadi harus disiapkan berarti ya alatnya. Ya, kalau bisa nggak usah yang terlalu besar. Ketika terjadi itu, itulah gunanya kita untuk ngambil wudhu, semprot, siap duduk, semprot, dah, sapukan. Dah. Karena di sana tidak akan disediakan air dan tidak ada tempat yang seperti itu. Kalau untuk buang angin, kalau umpamanya buang air, ya keluar. Semprotan itu satu ini untuk Ya, boleh 2 sekali, boleh 2 kali, boleh 3 kali. Kita yakini bahwa rata. ya, terus untuk Kita yakini tangan rata. Paham Pak ya? Nah, jadi tuntas itu. Nggak ada lagi yang gimana itu dalam mindset kita sudah clear. Selesai yang ke-7 ada tanya. Ibu silakan. Ulang kembali mungkin Pak mengenai yang penggunaan semprot karena mungkin kita di belakang nggak begitu paham Baik, Bu. penggunaan. Nah, ini untuk apabila terjadi batal wudhu di dalam pelaksanaan tawaf saja, ya, maka kita
ngambil wudhu di pinggiran, ada tempat air zam-zam, ada yang umroh kan? Nah, tahu itu tempat air zam-zam. Nah, bisa saja air zam-zam itu dimasukkan ke dalam botol yang segini, yang semprot, yang Hennessy itu. Iya. Nah, masukkan bersih, cuci, masukkan. Dengan tahun kemarin kan 40% ya. Yang hari ini ya jumlahnya full. Nah, makanya tadi bisa kita lakukan pakai itu, dan bisa juga posisinya kita ngambil wudhu di keran panjang itu disediakan. Cuman, nah, bagi ibu-ibu kan ada nggak campur dengan laki-laki, ya. Kalau kaki ya nggak usah sampai ke sini dibuka, cukup di sini saja. Tangan untuk wudhu kan tak ada masalah. Jangan pakaian itu dibasahkan, nanti meriang. Masuk angin. Buka sampai sini. Nah. Seperti ngambil wudhu biasa. Tapi misalnya- Pak Ustadz dalam posisi berihram nih, enggak Pak? Iya. Ini kena dam. Mana? Yang Posisi nampak aurat. berihram. Ibu-ibu kan Ketika kita melaksanakan wudhu, Bu, itu kan pelaksanaan wudhu bukan karena kita mau buka aurat, tapi itu kan harus. buka biar kena air. Jadi jelas ya. Nah, jadi beda ketika kita buka aurat, ya. Ini kan itu syar'i. Iya. Paham? Ambil wudhu seperti biasa, bisa menggunakan semprot tadi. Nah, kalau kata ini, tapi posisi kita di mana? Kalau di sana, kalau seandainya posisi di sana, kan kita nggak tahu batalnya di mana. Nah, ini lebih amannya pakai itu di pinggiran. Nah, semprot, ikuti. Disiapkan dulu, misalnya kita dari sebelum kita istilah tawaf udah disiapkan dulu. Nah, makanya kalau pakai itu kan bisa masukkan ke dalam tas dada. Yang besar. Itu maksudnya. Jadi safety sudah ada. Kalaupun ketinggalan dengan kawan lain, tidak terlalu jauh tinggalnya. Oh iya. Yang kayak untuk Iya. Jangan yang untuk kaca yang besar itu, Pak ya. Cukup yang botol segini aja. Berapa mili lah. Oke, paham ya semuanya? Oke. Baik, selesai kita itu tawaf yang ke-7 sampai di sini, maka kita melaksanakan doa di multazam. Sini, Pak. Nah. Ini nanti di sana antara Hajarul Aswad dengan pintu Ka'bah, antaranya ini disebut dengan multazam. Tapi Bapak Ibu musim haji nggak mungkin doa di sini, karena sini orang pasti akan putar dan